Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Paungan, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, dari kelas B. Pertama-tama puji syukur kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. Bagi generasi milenial yang terlahir di abad ke-22, perilaku meniru merupakan hal yang lumrah, baik melalui tontonan televisi maupun akibat tuntutan teman sebaya terhadap tokoh idola. Kebiasaan meniru terhadap figur panutan tidak melulu soal ucapan dan penampilan, akan tetapi terhadap tindakan pula. Tayangan sinetron tentu lambat laun berhasil menumpuk perilaku individu, mulai dari gaya hidup yang glamor sampai perilaku membangkang terhadap sosok orang tua. Terlebih di daerah globalisasi sekarang ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi, sehingga nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti seakan telah diabaikan. Selain faktor meniru, faktor lingkungan juga turut serta dalam membentuk perilaku seseorang. Lingkungan agamis misalnya akan membentuk perilaku masyarakat yang religius. Sebaliknya, lingkungan barbar akan membentuk perilaku masyarakat yang argonan dan tak kenal etika. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Yono dan Legarnesi pada tahun 2007 tentang implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah, yang mengatakan bahwa era globalisasi memberikan dampak negatif terhadap cara bergaul siswa yang menjadi jauh dari nilai-nilai agama, seperti aksi tawuran, vandalisme, konsumsi minuman beralkohol, dan lain-lain. Hanya saja dalam penelitian mereka tidak menyinggung masalah kejujuran. Pendidikan Pancasila menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila tersebut terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Secara hierarki piramidal pun nilai-nilai Pancasila ini saling menjiwai dan dijiwai antar sila-silanya, seperti sila pertama menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, dan dijiwai sila pertama. Begitu juga seterusnya. Pancasila juga mengandung nilai kuasa material, artinya ada hubungan sebab akibat dalam penerapan nilai-nilainya. Sebagai contoh, nilai ketuhanan mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pancasila juga mengandung nilai kuasa material, artinya ada hubungan sebab akibat dalam penerapan nilai-nilainya. Sebagai contoh, nilai ketuhanan mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jika hubungannya dengan Tuhan baik, maka hubungannya dengan sesama manusia pun akan baik pula. Dalam hal ini, tantangan nilai kemanusiaan artinya antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan memiliki hubungan timbal balik. Pendidikan Pancasila menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di jenjang seluruh pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Karakteristik dari mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah sebagai pendidikan nilai dan moral. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran tersebut, kejujuran berarti berbicara apa adanya dan berperilaku sewajarnya tanpa mengharapkan pujian orang lain. Kejujuran akan tercermin dalam perilaku berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran. Berdasarkan silabus tersebut, maka pendidikan Pancasila harus bisa membuat siswa berperilaku jujur, yakni perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, serta sengaja sportivitas yang menjaga wujudkan hubungan harmonis dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Dari kompetisi inti dalam silabus tersebut diimplementasikan terdiri dari: pertama, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 3.
bersikap peduli terhadap lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. 4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. 5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. 6. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. 6. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 7. Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kompetisi dasar tersebut, terdapat juga 3 indikator dalam pembelajaran pendidikan Pancasila agar siswa dapat memiliki karakter jujur, yakni melalui kegiatan gotong royong, sikap peduli dan responsif. Gotong royong berarti perilaku saling membantu dalam memberikan kebaikan. Pepatah bersatu teguh, bercerai runtuh sangat relevan dalam pembelajaran ini. Sikap peduli berarti ikut merasakan situasi kondisi orang lain yang sedang ditimpa musibah. Hal ini bisa diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti pelanggaran dana atau sekedar memberikan doa untuk kesembuhan, keselamatan, dan kekuatan bagi korban bencana alam. Dengan demikian, karakter jujur dapat dibentuk melalui pendidikan Pancasila dengan peran guru dalam memberi contoh. Dengan demikian pula, karakter jujur, siswa berpendapat bahwa kebiasaan jujur mereka semakin meningkat setelah belajar secara teori maupun praktik tentang pendidikan Pancasila. Selain pengaruh dari isi materinya, peran guru pun tidak dapat disampingkan. Guru berhasil memberikan contoh yang baik sehingga karakter jujur siswa dapat terbentuk berdasarkan hal tersebut. Dapat ditemukan sebuah teori bahwa karakter jujur tidak akan semakin baik dengan pemberian hukuman, sehingga hukuman pada siswa akan memberikan ketakutan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Siswa akan beranggapan bahwa untuk terbebas dari hukuman sebaiknya berlindung di balik kebohongan. Pendidikan karakter jujur sebaiknya berfokus pada penumbuhan motivasi internal untuk berperilaku jujur daripada sekedar memberikan hukuman pada siswa yang berperilaku tidak jujur. Namun, pemberian hukuman sebenarnya adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Akan tetapi, pemberian hukuman harus bersifat mendidik dan memberi efek jera guru. Guru tidak boleh memberikan hukuman dengan kekerasan yang akan menimbulkan trauma terhadap siswa pada sekedar memberikan hukuman pada siswa yang berperilaku tidak jujur. Namun, pemberian hukuman sebenarnya adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Akan tetapi, pemberian hukuman harus bersifat mendidik dan memberi efek jera guru. Guru tidak boleh memberikan hukuman dengan kekerasan yang akan menimbulkan trauma terhadap fisik dan fisiknya. Justru, pemberian reward bagi siswa yang patut jujur diterapkan karena akan memberikan motivasi kepada siswa lainnya untuk turut serta berperilaku jujur. Pembentukan karakter jujur. Pembentukan karakter jujur adalah merupakan tujuan paling berharga dari pelaksanaan pendidikan. Kejujuran akan menjadi sebuah kunci untuk mencapai keberhasilan seseorang. Jika dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini di sekolah, sudah tidak lagi ditemukan nilai-nilai kejujuran yang tertanam dalam diri siswa maupun guru, maka bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran dan kemunduran mental. Pada zaman sekarang, kejujuran merupakan hal yang langka dan sulit untuk ditemukan sehingga berdampak pada berbeliknya birokrasi pemerintah yang pada akhirnya akan menimbulkan praktik suap demi memuluskan keinginan atau cita-cita.
Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme akan semakin merajalela dan dianggap hal yang wajar. Padahal cara-cara tersebut merupakan praktik kotor yang mencederai sportivitas dan kejujuran. Seharusnya lembaga pendidikan seperti sekolah tidak hanya mengedepankan aspek kognitifnya tanpa memperhatikan aspek efektif dan fisik motornya. Pendidikan baru sebatas proses transformasi ilmu pengetahuan tanpa membimbing siswa untuk memiliki karakter yang jujur. Kejujuran siswa berhasil dibentuk melalui pembelajaran pendidikan Pancasila. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator seperti siswa tidak lagi menyontek saat pelaksanaan ujian tertulis, siswa datang tepat waktu, dan rajin mengerjakan tugas pekerjaan rumah tanpa asal menyalin tugas temannya. Selain itu, kejujuran siswa terbentuk karena figur gurunya yang memberikan teladan yang baik sehingga setiap perilaku menjadi contoh bagi siswa. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.